Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Kami dari grup C Offering EE akan mempresentasikan hasil penelitian kelompok kami mengenai correlation and simple regression. Apa saja sih hasil dari penelitian kelompok kami ini? Untuk lebih lengkapnya, silahkan disimak presentasi dari kami. Sebelumnya, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mega Rizky Ramadhani, yang kedua Meida Hatikatul Rohmah, yang ketiga Miranda Karina, yang keempat M. Hendra Khairuddin, yang kelima saya sendiri yaitu Muhammad Wildan Noval, yang keenam ada Nadia Fatikasari, yang ketujuh ada Nina Apriliani, dan yang terakhir yaitu Nurlaili Saadah. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu korelasi. Nah, korelasi itu merupakan suatu teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau measurement of association. Nah, pengukuran asosiasi ini merupakan istilah umum yang merujuk pada sekelompok teknik statistik bivarian yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel yang diteliti. Dalam korelasi sempurna, pengujian hipotesis itu tidak diperlukan, karena kedua variabel dalam metode ini memiliki hubungan linear yang sempurna, yang artinya variabel X mempengaruhi variabel Y secara bersamaan. Biasanya dalam perhitungan digunakan simbol X untuk variabel pertama dan simbol Y untuk variabel kedua. Jika hasil korelasinya itu sama dengan 0, maka tidak terdapat hubungan antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk uji korelasi atau correlation ini, kami akan membahas dan meneliti topik tentang pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi siswa. Di sini saya akan menjelaskan tentang define variable. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X independen dan variabel Y dependen. Variabel X independen dalam penelitian ini adalah data pemberian tugas yang diperoleh dari pemberian tugas yang diberikan di semua mata kuliah selama satu semester, dan juga data intensitas jam belajar mandiri mahasiswa selama satu semester. Dan variabel Y dependen dalam penelitian ini adalah data prestasi peserta didik yang diperoleh dari rata-rata nilai hasil UAS di semua mata kuliah. Adapun penjelasan dari setiap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemberian tugas mata kuliah selama satu semester. Pemberian tugas di semua mata kuliah selama satu semester merupakan variabel yang didapatkan dari jumlah banyaknya tugas yang diberikan pengajar kepada peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri dan diberikan batas waktu untuk mengumpulkan tugas yang ditentukan oleh pengajar. Dengan demikian, nantinya peserta didik dapat terbiasa untuk memanfaatkan waktu belajar di rumah dengan baik. Yang kedua, ada intensitas belajar yang sepertinya belum tertulis. Intensitas belajar mandiri yaitu jumlah jam rata-rata berapa kali peserta didik belajar mandiri di rumah selama satu semester. Variabel ini diperoleh dari wawancara kepada peserta didik akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Dan yang terakhir adalah prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menerima pembelajaran yang telah diberikan. Prestasi belajar tersebut didapat dari nilai rata-rata hasil ujian akhir semester di semua mata kuliah. Dengan hasil nilai rata-rata yang diperoleh peserta didik nantinya dapat disimpulkan bahwa peserta didik belajar meningkat atau tidak. Saya akan menjelaskan tentang define population, sampel, dan data. Population yang kita ambil adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Lalu, sampel yang kami ambil dari 40 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang Offering EE. Dan data yang kita ambil dari data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dan nilai IP mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Yang selanjutnya adalah uji korelasi sederhana Pearson.
Koefisien korelasi Pearson product moment merupakan ukuran dari tingkat kekuatan dan arah dari suatu hubungan yang timbul dari dua variabel dengan skala pengukuran interval atau rasio. Uji korelasi digunakan untuk menguji ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel atau lebih. Dari penelitian kelompok kami, terdapat variabel X independen adalah data pemberian tugas yang diberikan di semua mata kuliah selama 1 semester dan juga data intensitas yang belajar mandiri mahasiswa selama 1 semester. Sedangkan variabel Y dependen dalam penelitian kami adalah data prestasi peserta didik yang diperoleh dari nilai rata-rata hasil UAS di semua mata kuliah. Pengujian Pearson Product Moment Correlation dapat menggunakan prosedur yang pertama, masuk ke aplikasi SPSS, kemudian masuk ke variable view. Pada kolom name baris pertama, isikan X1, pada baris kedua, isikan X2, dan baris ketiga, isikan Y. Pada label, isikan pemberian tugas pada baris pertama, intensitas belajar pada baris kedua, dan prestasi siswa pada baris ketiga. Kemudian, klik data view, masukkan data pada kolom X1, X2, dan Y. Jika sudah, klik analis, pilih correlate, kemudian pilih bivariate untuk proses analis. Langkah selanjutnya, memasukkan variabel independen dan dependen dengan correlation koefisien Pearson dengan cara masukkan semua variabel ke kolom variables. Untuk kolom correlation koefisien, pilih Pearson. Pada test of significance, pilih two-tailed dan beri centang pada flag significant correlation, kemudian klik OK. Maka tampilan output akan seperti pada slide. Pada output, terlihat korelasi antara pemberian tugas dengan intensitas belajar menghasilkan angka 0,827. Angka tersebut menunjukkan kuatnya korelasi antara pemberian tugas dengan intensitas belajar karena nilai R di atas 0,5. Untuk korelasi antara pemberian tugas dengan prestasi siswa yang menghasilkan angka 0,842. Angka tersebut juga menunjukkan korelasi yang kuat karena di atas 0,5. Sedangkan untuk korelasi intensitas belajar dan prestasi siswa menghasilkan angka 0,970. Angka tersebut berarti kedua variabel juga mempunyai korelasi yang kuat karena di atas 0,5. Yang selanjutnya adalah result analysis dan interpretation. Yang pertama berdasarkan nilai signifikansi sig-two-tailed. Dari tabel output di atas, bisa diketahui nilai signifikan two-tailed antara pemberian tugas dengan prestasi siswa adalah sebesar 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat sebuah korelasi yang signifikan antara variabel pemberian tugas dengan variabel prestasi siswa. Sedangkan untuk variabel intensitas belajar dengan prestasi siswa memiliki nilai signifikansi two-tailed sebesar 0,00 kurang dari 0,05, yang berarti terdapat korelasi yang signifikan antara variabel intensitas belajar dengan prestasi siswa. Yang kedua berdasarkan nilai R hitung atau Pearson correlation. Diketahui nilai R hitung untuk hubungan pemberian tugas dengan prestasi siswa adalah sebesar 0,842 dan R tabel yaitu degree of freedom 40 dikurangi 2,005 sama dengan 0,3120. Nah, maka dari itu hal ini berarti 0,842 lebih besar dari 0,312. Maka terdapat hubungan atau korelasi antara variabel pemberian tugas dengan prestasi siswa. Nilai R hitung untuk hubungan intensitas belajar dengan prestasi siswa adalah sebesar 0,970 dan R tabel yaitu 0,3120. Hal ini berarti 0,970 lebih besar dari 0,312. Maka terdapat hubungan atau korelasi antara variabel intensitas belajar dengan prestasi siswa. Yang ketiga itu berdasarkan tanda bintang. Dari output di atas diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan memiliki dua tanda bintang. Nah, ini menandakan terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi sebesar 1%. Yang kami temukan dari hasil tes statistik ini,
yaitu hubungan antara pemberian tugas variabel independen 1 dengan prestasi siswa variabel dependen memiliki korelasi yang signifikan. Begitupun juga dengan hubungan antara intensitas belajar variabel independen 2 dengan prestasi siswa sebagai variabel dependennya juga. Hal ini berarti pemberian tugas sangat penting diberikan kepada peserta didik agar menunjang hasil pembelajarannya. Selain itu juga harus didorong dengan intensitas belajar mandiri peserta didik agar hasil dapat didapat lebih baik lagi. Dari tes ini ditemukan tanda bintang yang berarti korelasi sangat kuat dengan taraf signifikansi 1%. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simple regression. Nah, simple regression atau analisis regresi itu adalah sebuah studi yang menganalisis mengenai ketergantungan satu variabel dependen dengan satu ataupun lebih variabel independen. Tujuan dari analisis ini adalah untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang telah diketahui. Nah, titik pusat dari metode ini itu adalah adanya upaya yang menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan variabel independen lainnya. Nah, hasil analisis regresi ini dapat berupa koefisien regresi untuk masing-masing variabel independennya. Nah, koefisien regresi ini dapat diperoleh dengan cara memprediksi nilai variabel dependen dengan suatu persamaan. Di metode yang kedua, yaitu simple regression atau analisis regresi, kelompok kami juga akan membahas topik tentang pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi siswa. Selanjutnya itu variabel. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel X independen dan variabel Y dependen. Variabel X independen dalam penelitian ini adalah data pemberian tugas yang diperoleh dari pemberian tugas yang diberikan di semua mata kuliah selama 1 semester. Dan variabel Y dependen dalam penelitian ini adalah data prestasi peserta didik yang diperoleh dari nilai rata-rata hasil ujian akhir semester di semua mata kuliah. Adapun penjelasan dari tiap variabel yang diteliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberian tugas mata kuliah selama 1 semester. Pemberian tugas di semua mata kuliah selama 1 semester merupakan variabel yang didapatkan dari jumlah banyaknya tugas yang diberikan pengajar kepada peserta didik untuk dikerjakan secara mandiri dan diberikan batas waktu untuk mengumpulkan tugas yang ditentukan oleh pengajar. Yang kedua, prestasi belajar peserta didik. Prestasi belajar merupakan kemampuan yang dimiliki peserta didik dalam menerima pembelajaran yang telah diberikan. Prestasi belajar tersebut didapat dari nilai rata-rata hasil ujian akhir semester di semua mata kuliah. Saya akan menjelaskan tentang define population, sampel, dan data. Population yang kita ambil adalah mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Lalu, sampel yang kami ambil dari 40 mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang offering EE. Dan data yang kita ambil dari data primer dan sekunder yang bersumber dari wawancara dan nilai IP mahasiswa akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Malang. Selanjutnya, dari data yang telah kita peroleh tadi, kita dapat menguji data tersebut dengan syarat kelayakan data simple linear regression. Nah, syarat kelayakan data yang pertama itu yaitu jumlah sampel sama. Jumlah sampel yang kita miliki sama, yaitu 40 untuk pemberian tugas dan juga 40 untuk prestasi belajar. Yang kedua, jumlah variabel bebas X adalah 1 dan juga jumlah variabel terikat atau Y adalah 1. Kita memiliki jumlah variabel bebas X 1 yaitu pemberian tugas dan juga variabel terikat Y juga 1 yaitu prestasi belajar. Untuk syarat yang ketiga, nilai residual terdistribusi normal. Yang keempat, terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas X dan juga variabel tergantung Y. Yang kelima, tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.
Untuk menguji syarat kelayakan data yang ketiga, yaitu nilai residual terdistribusi dengan normal, kita menggunakan uji normalitas dengan histogram. Kita memperoleh histogram tersebut dengan menggunakan SPSS. Nah, berdasarkan tampilan output chart histogram tersebut, kita dapat melihat bahwa garis grafik histogram yang memberikan pola distribusi, garisnya itu melenceng ke kanan, sehingga data tersebut berdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita akan meneliti terdapat hubungan yang linear antara variabel bebas dan juga variabel yang tergantung. Kita meneliti hubungan yang linear antara variabel bebas dan variabel tergantung sudah pada materi sebelumnya, yaitu pada pengujian korelasi. Nah, dari situ kita dapat mengetahui bahwa variabel pemberian tugas dan juga prestasi belajar memiliki hubungan yang linear. Syarat kelayakan data simple linear regression yang kelima yaitu tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita menggunakan uji heteroskedastisitas data kita menggunakan aplikasi SPSS dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glaser. Data yang akan kita gunakan dalam dasar pengambilan ini yaitu data output dari SPSS bagian koefisien. Dari data koefisien tersebut kita dapat memperoleh nilai signifikan atau sig dari pemberian tugas sebesar 0,092 yang berarti jumlah dari sig tersebut atau 0,092 lebih dari 0,05. Maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji Glaser dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Karena kelima syarat kelayakan data ini sudah terpenuhi, kita dapat meneruskan penelitian kita. Result Analysis and Interpretation. Di sini variabel yang dimasukkan yaitu variabel dependent merupakan prestasi siswa atau Y dan variabel independent merupakan pemberian tugas atau X. Metode yang digunakan dalam analisis regresi linear adalah enter. Yang kedua, membuat persamaan regresi linear sederhana. Rumus regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A tambah B X. Untuk mengetahui nilai koefisien regresi berpedoman pada output pada tabel koefisien. A di sini artinya angka konstan dari unstandardized coefficient, nilainya sebesar 7.241. Angka ini merupakan angka konstan yang mempunyai arti bahwa jika tidak ada pemberian tugas, maka nilai konsistensi prestasi siswa adalah sebesar 7.241. Untuk B, angka koefisien regresi nilainya sebesar 5.561. Angka ini mengandung arti bahwa setiap 1% tingkat pemberian tugas, maka prestasi siswa akan meningkat sebesar 5.561. Karena nilai koefisien regresi bernilai plus atau positif, maka dengan demikian dapat dikatakan bahwa pemberian tugas berpengaruh positif terhadap prestasi siswa, sehingga persamaan regresinya adalah Y sama dengan 7.241 ditambah 5.561 X. Uji hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana. Hipotesis dalam analisis regresi linear sederhana yaitu hipotesis 0, tidak ada pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi siswa, dan hipotesis alternatif ada pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi siswa. Membandingkan nilai signifikan dengan probabilitas 0,05, nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian tugas terhadap prestasi siswa. Besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Untuk mengetahui besarnya pengaruh, maka dapat berpedoman pada nilai R² atau
R2 yang terdapat pada output SPSS bagian model summary. Dari output tersebut diketahui nilai R² sebesar 0,709. Nilai ini berarti bahwa pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi siswa adalah sebesar 70,2%, yang berarti sebesar 29,8% prestasi siswa dipengaruhi oleh variabel yang lain yang tidak diteliti. Apa yang kami temukan dari hasil tes statistik ini adalah sesuai dengan hipotesis yang kami sampaikan, yaitu bahwa adanya pengaruh jumlah pemberian tugas terhadap prestasi siswa atau mahasiswa. Hal ini ditunjukkan dengan hasil interpretasi berdasarkan nilai signifikansi atau sig-to-tail yang menunjukkan angka 0,0 yang kurang dari angka probabilitasnya, yaitu 0,05. Sedangkan sebesar apa pengaruh pemberian tugas terhadap prestasi akademik ditunjukkan oleh nilai R², yaitu sebesar 70,2%, dan 29,8% sisanya dipengaruhi oleh hal-hal yang lain. Demikianlah presentasi dari hasil penelitian correlation dan simple regression kelompok kami. Bila ada pertanyaan, kritik, maupun saran, silakan mengajukannya pada sesi diskusi di Google Meet nanti. Saya, perwakilan dari kelompok C, ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penjelasan penelitian ini masih banyak kekurangan, masih banyak yang butuh diperbaiki lagi, dan semoga untuk kedepannya kelompok kami bisa melakukan penelitian lebih baik lagi dari penelitian yang sudah dilakukan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.